Sahabat alam niaga yang berbahagia, seperti apa bentuk fisik jin itu? Al-Quran menyebutkan bahwa materi asal penciptaan jin adalah dari api panas yang menyala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah menciptakan jin, sebelum itu, dari api yang sangat panas, nari samum." Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Kemudian dalam surah Ar-Rahman ayat 15, Allah berfirman, "Dan dia menciptakan jin dari nyala api." Begitu juga Allah berfirman, "Engkau ciptakan aku dari api, sedang engkau menciptakan dia, Adam alaihi salam, dari tanah." Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Apakah bentuk jin setelah diciptakan masih berbentuk api? Setelah penciptaan tersebut, jin tidak lagi berbentuk api. Seperti halnya dengan jasad kita yang tidak lagi berbentuk tanah yang bila dicampur dengan air menjadi luluh, maka seperti itu pula halnya dengan jin. Ia sudah tidak berbentuk sebagai api, tetapi sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wujud benda, lalu dikembangkan menjadi bentuk dengan organ-organ tubuhnya. Kemudian ditiupkan kepadanya ruh agar dia menjadi makhluk yang cerdas, berakal, dan memiliki kebebasan memilih. Seperti ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah, kemudian menjadi tanah liat yang lebih dikenal dengan artin. Selanjutnya menjadi tanah liat hitam yang sudah berubah baunya karena lama terendam dalam air. Kemudian tanah liat hitam dan basah itu berubah menjadi tanah liat kering dan keras, syol-syol, yang kalau diketuk, dapat mengeluarkan bunyi. Sesudah itu ditiupkan ruh, sehingga jadilah Adam sebagai manusia yang sangat baik bentuknya. Jin dengan kehendak dan kekuasaan Allah, diubah dari nyala api menjadi benda yang terkumpul di dalamnya sifat basah dan kering, lalu ditiupkan kepadanya ruh, sehingga berubahlah ia menjadi benda yang berbentuk dan bersosok ringan dan lembut. Tetapi bentuk jin yang hakiki tersebut tidak dapat dilihat oleh manusia, kecuali memang Allah mengizinkannya. Di antara dalil yang menyebutkan bahwa jin memiliki jantung atau hati adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa jin di samping memiliki hati, jantung, juga memiliki mata dan telinga. Bahkan setan memiliki suara sebagaimana disebutkan dalam ayat, "Dan hasutlah siapa saja yang kamu sanggupi di antara mereka dengan suaramu, ajakanmu." Quran Surat Al-Isra ayat 64. Ayat di atas membicarakan tentang setan, iblis. Bahkan dalam beberapa hadis lain juga disebutkan bahwa setan memiliki lisan, jin itu makan, minum, dan tertawa. Juga disebutkan berbagai sifat lainnya. Dari Abu Saklabah Al-Hashmi mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jin itu ada 3 jenis, yaitu 1. Jin yang memiliki sayap dan terbang di udara. 2. Jin yang berwujud ular dan kalajengking. 3. Jin yang menetap dan berpindah-pindah. Hadis riwayat Tobroni, jin bersayap ini terbang di udara seperti angin kencang. Dalam kisah Nabi Sulaiman disebutkan bahwa ifrit dari golongan jin ini dapat memindahkan singgasana Ratu Balkis dari negeri Sabak Yaman ke Baitul Maqdis di Palestina dalam sekejap. Dalam Sunan Abu Dawud diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beberapa ular adalah jin, maka bila ada orang yang melihat salah seorang dari mereka di rumahnya, hendaknya ia memberi peringatan 3 kali. Jika dia kembali, setelah itu, dia harus membunuhnya, karena itu adalah setan." Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, ular-ular itu adalah jin yang mengubah rupa dan bentuknya sebagaimana Bani Israel yang berubah bentuk menjadi rupa monyet dan babi. Hadis riwayat Tobroni. Jin juga dapat menjelma menjadi anjing hitam. Dalam satu riwayat dari Abu Kilabah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sekiranya anjing itu bukan satu umat niscaya aku memerintahkan pembunuhannya, tetapi aku takut memusnahkan satu umat. Karena itu bunuhlah setiap anjing hitam, karena dia adalah jinnya atau dari jinnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Tobroni dan Al-Hakim dengan sanad sahih, disebutkan bahwa jin itu ada 3 kelompok, yaitu 1 jin yang terbang di udara, 2 jin yang berbentuk ular dan anjing, 3 jin yang lepas dan berjalan. Jin itu berada di alam yang berbeda, bukan di alam manusia, bukan pula di alam malaikat. Dinamakan jin karena mereka tertutup dari pandangan manusia. Ibnu Aqil mengatakan bahwa disebut jin karena mereka menjauh dan tertutup dari pandangan manusia. Allah berfirman, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 27.
Jin dapat dinampakkan oleh Allah kepada para nabi melalui mukjizatnya, ataupun anugerah yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Demikian sahabat alam niaga yang berbahagia, sekilas mengenai bentuk-bentuk jin. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmahnya. Ingat tetap jaga iman kita untuk tidak tergoda oleh bujuk rayuan setan yang terkutuk.